Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agilang Ananda Purwayuda dengan NPM 2054151012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya yang berjudul Kajian Sedimentasi pada Sumber Air Baku PDAM Kota Pontianak, yang ditulis oleh Ella Prastika Erlan, Stefanus Berlian, dan Erni Yuniarti. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan daftar pustaka. 1. Pendahuluan. Pendahuluan yaitu meningkatkan aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai Kapuas telah memberi pengaruh terhadap ekosistem perairan sumber air baku PDAM Kota Pontianak tersebut. Kegiatan yang memberikan dampak terhadap perairan tersebut antara lain penebangan hutan di bagian hulu. Kegiatan ini menyebabkan meningkatnya pengikisan tanah di sepanjang aliran sungai. 2. Tinjauan pustaka. 2.1 Analisis angkutan sedimentasi dengan metode SESAP. Berdasarkan angkutan sedimentasi yang terjadi, maka debit angkutan sedimentasi melayang dihitung dengan rumus QS sama dengan 0,0864 CQW, di mana QS debit angkutan sedimen ton per hari, C yaitu konsentrasi sedimen Mg atau I, QW yaitu debit sungai M3 per detik. 2.2 Analisis angkutan sedimen dengan metode LC Van Rijt. Muatan sedimen yang melayang bergerak bersama dengan aliran air sungai, terdiri dari pasir halus yang senantiasa didukung oleh air dan hanya sedikit sekali berinteraksi dengan dasar sungai karena sudah didorong ke atas oleh turbulensi air. Hasil sedimen tergantung pada besarnya erosi total di das sedimen aliran sungai dan tergantung pada transport partikel-partikel tanah tererosi tersebut keluar dari daerah tangkapan air das. 3. Metode penelitian. Metode penelitiannya yaitu dari data primer diperoleh pengamatan langsung di lapangan. Data primer ini merupakan data hidrometri, yaitu kecepatan aliran, lebar, kedalaman, dan suhu. Sampel air dan sampel sedimen untuk selanjutnya akan diuji di laboratorium. 0.4 Pembahasan. 4.1 yaitu hasil perhitungan debit aliran dan angkutan sedimen pada beberapa titik di sepanjang sungai Ambawang. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik, yakni Intake Penepat, Intake Imam Bonjol, dan Intake Selat Panjang. Data hasil perhitungan debit TSS, Total Suspended Solid, dan debit sedimen pada saat pasang dan surut disajikan pada tabel 1 dan tabel 2. Debit sedimen total merupakan hasil penjumlahan debit sedimen dasar dan layang pada metode LC Van Rijt, di mana berdasarkan tabel 3 dan tabel 4. Nah, di sini ada tabel 1, data hasil perhitungan dengan metode saat pasang, yaitu ada Instek Penepat, Instek Imam Bonjol, dan Instek Imam Selat Panjang. Yang kedua yaitu ada tabel 2, data hasil perhitungan dengan metode sesaat saat surut. Terlihat bahwa jumlah angkutan sedimen di lokasi Intake Selat Panjang lebih tinggi dibanding Intake Imam Bonjol dan Intake Penepat, terutama pada saat terjadinya pasang. Persiapan debit lengkung dan perhitungan koleksi debit sedimen. Di sini ada tabel 3, data hasil perhitungan sedimen total, metode LC Van Rijt saat pasang. Yang keempat yaitu tabel 4, data hasil perhitungan sedimen total metode. Coba dilihat di sini tabelnya. Tabel selanjutnya yaitu berdasarkan grafik toleransi yang telah dibuat, dapat diketahui bahwa
Debit sedimen dan parameter yang akan memiliki hubungan yang positif. Kolerasi antara debit sedimen dan kedalaman menunjukkan bahwa semakin dalam ke dasar sungai, maka debit sedimen yang dihasilkan semakin besar. Kolerasi antara debit sedimen dan lebar menunjukkan bahwa semakin lebar atau menampang sungai, maka semakin besar pula debit sedimen yang dihasilkan. Kolerasi antara debit sedimen dan kecepatan menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan sungai, maka debit yang dihasilkan akan semakin besar pula. Kesimpulan, kesimpulan di sini yaitu ada yang pertama yaitu ada proses sedimentasi di sumber air baku PDAM Kota Pontianak yang disurvei Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan perairan penepat sangat dipengaruhi oleh pasang surut, kecepatan aliran, dan lebar sungai, namun tidak memperhitungkan faktor curah hujan. Yang kedua yaitu sedimentasi yang terjadi di Intake Selat Panjang lebih tinggi dari pada Intake Imam Bonjol dan Intake Penepat, karena semakin lebar penampang sungai dan kecepatan aliran berkurang, mengakibatkan angkutan sedimen akan lebih banyak mengendap di dasar sungai. Sedimentasi yang tinggi menyebabkan pendangkalan. Apabila terjadi secara terus-menerus dapat mengganggu aktivitas transportasi di sekitar pemukiman. Pemukiman Kota Pontianak serta mempengaruhi kualitas dan kontinuitas debit air yang termasuk ke instan. Semakin banyak jumlah sedimen yang terjadi dapat mengganggu kelancaran produktivitas intake tersebut. Yang keempat yaitu grafik kolerasi polinomial menghasilkan nilai kolerasi yang lebih akurat, yaitu R sama dengan 1 dibandingkan grafik kolerasi linear. Hal ini menunjukkan bahwa grafik kolerasi polinomial lebih presisi dan sesuai daripada grafik kolerasi linear. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.